Bayangkan sejenak, Anda baru saja membuka mata di pagi hari. Dunia masih tenang, suara ayam berkokok mungkin terdengar samar. Sinar mentari mulai menyusup lewat jendela. Pertanyaannya adalah, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran Anda? Apakah rasa syukur atau rasa lelah dan beban hidup? Napoleon Hill pernah berkata bahwa saat kita membuka hari dengan pikiran yang salah, seluruh arah hidup kita akan melenceng. Sebaliknya, jika kita memulai hari dengan pikiran pemenang, maka semesta akan membuka jalan yang tak pernah kita bayangkan. Jangan skip video ini, mungkin ini adalah momen yang ditunggu oleh hidup Anda. Karena apa yang akan Anda dengar hari ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah kunci, sebuah rahasia yang bisa mengubah arah hidup Anda. Bayangkan hidup Anda seperti sebuah kapal besar di tengah lautan luas. Di pagi hari, saat matahari baru terbit, Anda adalah kapten yang memutuskan kemana kapal itu akan berlayar. Jika pikiran Anda dipenuhi keraguan, kapal itu akan berlayar tanpa arah, terbawa arus, terhempas badai. Tapi jika pikiran Anda dipenuhi keyakinan, rasa syukur, tujuan yang jelas, maka kapal itu akan melaju lurus menuju pelabuhan impian. Setiap pagi adalah lembaran baru, lembaran kosong. Pertanyaannya, dengan apa Anda akan menuliskannya? Dengan keluhan, atau dengan doa, dengan rasa takut, atau dengan tekad? Napoleon Hill mengajarkan bahwa pikiran adalah magnet. Pikiran pagi Anda adalah fondasi energi yang akan menentukan apa yang Anda tarik sepanjang hari. Jika Anda bangun dengan keluhan, energi negatif akan menarik lebih banyak masalah. Tapi jika Anda bangun dengan pikiran pemenang, Anda sedang membuka pintu rezeki, kesehatan, kedamaian, dan kesempatan yang luar biasa. Bayangkan Anda berdiri di depan cermin pagi ini. Pandanglah mata Anda sendiri. Apa yang Anda lihat? Apakah hanya wajah yang lelah? Atau jiwa yang penuh semangat? Di balik pikiran Anda, ada kekuatan yang belum Anda kenali. Kekuatan yang bisa membangkitkan harapan ketika semua orang menyerah. Kekuatan yang bisa menarik rezeki ketika dompet Anda kosong. Kekuatan yang bisa membuat Anda bangkit, meskipun hidup telah menjatuhkan Anda berkali-kali. Setiap kegagalan adalah panggilan dari takdir untuk bangkit. Dan pagi hari adalah kesempatan baru, hadiah dari Tuhan agar Anda bisa memulai lagi dengan cara yang berbeda. Mari saya ceritakan sebuah kisah singkat. Ada seorang pria sederhana, hidupnya penuh kesulitan. Setiap pagi, ia bangun dengan keluhan. Ia berkata pada dirinya, "Kenapa hidup saya susah sekali? Kenapa rezeki tak kunjung datang?" Dan hari-harinya selalu berat. Tapi suatu hari, ia membaca ajaran Napoleon Hill. Ia mulai mengubah kalimat pertamanya di pagi hari. Alih-alih berkata, "Kenapa hidup saya susah?" Ia berkata, "Saya bersyukur atas napas hari ini. Saya yakin hari ini ada keajaiban." Awalnya terasa aneh, tapi perlahan energinya berubah. Ia mulai tersenyum lebih sering. Orang-orang mulai ingin dekat dengannya. Kesempatan datang. Pintu rezeki terbuka. Itulah kekuatan pikiran pagi. Pikiran pemenang. Dan sekarang, saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri. Bagaimana Anda membuka pagi tadi? Dengan rasa syukur? Atau dengan keluhan? Dengan iman? Atau dengan ketakutan? Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena apa yang Anda dengar hari ini bisa mengubah hidup Anda selamanya. Napoleon Hill menyebut kekuatan ini dengan nama autosugesti. Saat pagi tiba, ketika pikiran Anda masih segar, kata-kata yang Anda bisikkan pada diri sendiri akan tertanam jauh di dalam alam bawah sadar. Jika Anda berkata, "Saya lelah, saya tidak mampu," maka itulah yang akan Anda alami. Tapi jika Anda berkata, "Saya kuat, saya diberkati, saya siap menang," maka seluruh tubuh, jiwa, dan bahkan semesta akan mulai bergerak selaras dengan keyakinan itu. Pikirkan sejenak,
Bukankah Anda pernah mengalami hari yang dimulai dengan senyum, dan tiba-tiba semua terasa lebih ringan? Itu bukan kebetulan. Itu adalah resonansi. Energi yang Anda pancarkan menarik kembali hal-hal yang seirama. Maka mulai hari ini, saya ingin Anda mencoba sebuah latihan sederhana. Begitu Anda bangun, tarik napas dalam-dalam dan ucapkan 3 kalimat ini. Saya bersyukur atas hidup saya. Saya percaya hari ini penuh keajaiban. Saya adalah pemenang, dan saya akan menang hari ini. Kedengarannya sederhana, bukan? Tapi ingat, yang sederhana seringkali paling kuat. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena perjalanan kita belum selesai. Masih ada rahasia lain yang lebih dalam. Kembali pada ajaran Napoleon Hill. Beliau menekankan bahwa rasa syukur adalah salah satu pintu rezeki terbesar. Ketika Anda bersyukur di pagi hari, Anda sedang mengundang energi semesta untuk menambahkan lebih banyak hal yang patut disyukuri. Coba perhatikan, orang yang selalu mengeluh, hidupnya penuh dengan alasan untuk mengeluh lagi. Tapi orang yang selalu bersyukur, hidupnya selalu menemukan alasan untuk tersenyum lagi. Itulah mengapa pikiran pemenang bukanlah tentang kemenangan besar yang terlihat oleh semua orang, tapi tentang kemenangan kecil yang dimulai di dalam hati setiap pagi sebelum Anda melangkah keluar dari rumah. Apakah Anda sadar bahwa doa-doa pagi Anda, kata-kata Anda, dan pikiran Anda adalah bentuk energi yang menentukan langkah pertama hari itu? Dan langkah pertama itu, sekecil apapun, menentukan arah perjalanan panjang Anda. Bayangkan seseorang yang memulai hari dengan keyakinan, saya akan menghadapi apapun dengan iman dan kesabaran. Maka ketika masalah datang, ia tidak roboh. Tapi orang yang berkata, saya tidak kuat lagi, akan jatuh bahkan sebelum pertarungan dimulai. Karena itu, Napoleon Hill mengingatkan kita bahwa desire, keinginan yang membara, harus dipelihara setiap pagi. Setiap kali Anda bangun, tanyakan pada diri, apa tujuan hidup saya hari ini? Untuk siapa saya berjuang? Apa yang saya inginkan dengan sepenuh hati? Jangan biarkan pagi Anda kosong. Jangan biarkan pikiran Anda dipenuhi oleh berita buruk, gosip, atau rasa cemas. Mulailah dengan kesadaran, dengan doa, dengan afirmasi, dengan iman. Karena pikiran pagi Anda adalah benih yang menentukan panen kehidupan Anda. Dan sekarang, sebelum kita melanjutkan lebih dalam, saya ingin Anda berhenti sejenak. Pejamkan mata, rasakan napas Anda. Bayangkan cahaya hangat menyelimuti tubuh Anda. Katakan dalam hati, saya siap memulai hari ini dengan pikiran pemenang. Jika kata-kata ini membuat Anda merinding, itu artinya jiwa Anda sedang terhubung dengan kebenaran yang mendalam, dan disinilah perjalanan kita baru saja dimulai. Ketika Anda membuka hari dengan pikiran pemenang, Anda sedang menyalakan obor di dalam jiwa Anda. Obor itu akan memandu langkah Anda sepanjang hari. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana menjaga agar obor itu tetap menyala ketika dunia mulai memberi ujian? Napoleon Hill mengingatkan kita bahwa dunia tidak selalu ramah. Anda akan menemui kegagalan, penolakan, bahkan rasa sakit yang dalam. Tapi justru disitulah perbedaan antara mereka yang kalah dan mereka yang menang. Bukan pada jumlah rintangannya, tapi pada sikap hati dan pikiran yang dipilih untuk merespons rintangan itu. Bayangkan seseorang memulai hari dengan pikiran yang lemah. Saya tidak sanggup menghadapi ini. Apa yang akan terjadi? Ia akan menyerah bahkan sebelum berusaha. Tapi lihat orang yang memulai hari dengan tekad. Apapun yang terjadi, saya akan belajar darinya. Dunia bisa menjatuhkannya, tapi ia akan selalu bangkit. Karena di dalam dirinya sudah ada kompas yang mengarah ke kemenangan. Setiap pagi adalah sebuah keputusan. Apakah Anda akan memilih untuk menyerah? Atau memilih untuk melangkah dengan iman dan kesabaran? Jangan skip kata-kata ini.
Karena apa yang Anda dengar hari ini bisa menjadi jawaban atas doa-doa panjang Anda. Pikiran pemenang bukanlah pikiran yang naif. Bukan berarti Anda menutup mata terhadap kenyataan. Pikiran pemenang berarti Anda memilih untuk melihat kenyataan dengan lensa iman, bukan ketakutan. Dengan lensa harapan, bukan keputusasaan. Napoleon Hill mengajarkan tentang definiteness of purpose, tujuan hidup yang jelas. Ia berkata, orang yang memiliki tujuan yang membara, mampu mengubah setiap kegagalan menjadi batu loncatan. Maka setiap pagi, tanyakan kepada diri Anda, untuk apa saya bangun hari ini? Untuk siapa saya berjuang? Apa tujuan yang ingin saya capai? Jika Anda tidak tahu tujuan hidup Anda, dunia akan memberikan tujuan palsu. Anda akan sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, sibuk mengejar validasi orang lain, sibuk membandingkan diri. Tapi orang yang tahu tujuan hidupnya, bangun setiap pagi dengan arah yang jelas. Mari kita renungkan, apakah Anda bangun pagi ini dengan tujuan? Atau hanya ikut arus? Napoleon Hill percaya bahwa tujuan yang jelas adalah magnet. Ia menarik orang-orang, kesempatan, bahkan ide-ide yang selaras dengannya. Itulah sebabnya, pikiran pemenang selalu dimulai dengan kejelasan tujuan. Lihatlah para tokoh besar. Mereka tidak hanya bangun untuk diri mereka sendiri. Mereka bangun untuk visi yang lebih besar. Mereka menyalakan api dalam diri, lalu membiarkan api itu menerangi dunia. Sekarang saya ingin Anda membayangkan, bagaimana rasanya jika setiap pagi Anda bangun dengan keyakinan yang kuat, hari ini saya akan melangkah lebih dekat ke tujuan saya. Tidakkah hati Anda akan bergetar? Tidakkah tubuh Anda akan dipenuhi energi baru? Klik subscribe jika Anda merasa kata-kata ini membuka sesuatu dalam diri Anda. Karena semakin jauh kita melangkah, semakin dalam kita akan menggali rahasia pikiran pemenang. Mari kita masuk ke rahasia berikutnya. Napoleon Hill menyebutnya autosuggestion. Apa yang Anda katakan pada diri sendiri di pagi hari adalah doa yang terus diputar di alam bawah sadar Anda. Jika Anda berkata, "Saya gagal, saya tidak mampu," itu akan menjadi kenyataan. Tapi jika Anda berkata, "Saya dilahirkan untuk menang, saya diciptakan untuk berhasil," perlahan seluruh hidup Anda akan bergerak ke arah itu. Apakah Anda tahu? Otak manusia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan sugesti yang terus-menerus diulang. Jika setiap hari Anda mengulang kalimat positif, otak akan percaya itu adalah kenyataan. Dan perlahan, kenyataan Anda akan berubah mengikuti sugesti itu. Itulah sebabnya doa, afirmasi, dan kata-kata yang kita ucapkan setiap pagi begitu penting. Karena alam bawah sadar kita adalah tanah subur. Apa yang kita tanam, itulah yang tumbuh. Bayangkan seorang petani. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan panen yang baik, ia harus menanam benih yang baik. Jika ia menanam benih padi, ia tidak bisa berharap tumbuh jagung. Begitu pula pikiran Anda. Jika setiap pagi Anda menanam benih rasa takut, bagaimana mungkin Anda berharap panen kemenangan? Karena itu, tanamlah benih kemenangan. Tanamlah dengan kata-kata yang penuh iman, penuh rasa syukur, penuh tekad. Dengarkan baik-baik, tidak ada orang sukses yang bangun setiap pagi dengan keluhan. Mereka bangun dengan doa. Mereka bangun dengan visi. Mereka bangun dengan autosugesti yang menggerakkan jiwa. Napoleon Hill berkata, apapun yang dapat dibayangkan pikiran dan diyakini hati dapat dicapai. Kata diyakini adalah kuncinya. Bukan hanya membayangkan, tapi benar-benar meyakini dengan segenap iman. Maka setiap kali Anda bangun, jangan hanya mengucapkan kata-kata. Rasakan kata-kata itu. Biarkan ia menggetarkan hati Anda. Biarkan ia menyalakan api di dalam jiwa Anda. Setiap kegagalan, setiap penolakan adalah panggilan dari takdir untuk menguji seberapa kuat keyakinan Anda. Dan keyakinan itu lahir dari apa yang Anda tanam setiap pagi.
di pikiran Anda. Mungkin Anda pernah bertanya, mengapa saya selalu gagal? Jawabannya sederhana, karena Anda belum sepenuhnya percaya bahwa Anda layak berhasil. Dan keyakinan itu hanya bisa dibangun melalui disiplin pikiran yang konsisten. Lihatlah kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Ada yang bangun dengan semangat, ada yang bangun dengan putus asa. Perbedaan itu bukan pada keadaan hidup mereka, tapi pada cara mereka memulai hari. Karena itu, mulai besok, jadikan pagi Anda sebagai altar pribadi. Waktu suci antara Anda dan Sang Pencipta. Saat di mana Anda menanamkan kata-kata kemenangan ke dalam jiwa Anda. Katakan pada diri sendiri, saya diberkati, saya kuat, saya memiliki tujuan, saya akan menang. Ulangi dengan iman. Ulangi dengan hati yang penuh keyakinan. Apakah Anda bisa merasakan perbedaan energi hanya dengan membayangkan kata-kata itu? Itulah buktinya. Energi pikiran pemenang sudah mulai bergerak di dalam diri Anda. Dan sekarang, kita akan melangkah lebih dalam lagi. Kita akan berbicara tentang bagaimana menjaga energi ini tetap hidup sepanjang hari, bahkan ketika dunia mencoba memadamkannya. Pikiran pemenang bukan hanya tentang bagaimana Anda memulai pagi. Itu baru langkah pertama. Pertanyaan yang lebih besar adalah, bagaimana menjaga getaran itu tetap hidup sepanjang hari, ketika dunia mulai menekan, ketika orang-orang mulai meragukan Anda, ketika masalah datang tanpa permisi. Napoleon Hill mengajarkan sebuah rahasia, disiplin pikiran. Ia berkata, pikiran manusia bagaikan taman. Jika Anda tidak menjaganya, gulma akan tumbuh. Gulma itu adalah keraguan, rasa takut, kecemasan. Dan jika dibiarkan, gulma akan mencekik bunga kemenangan yang sudah Anda tanam di pagi hari. Itu sebabnya, menjaga pikiran pemenang berarti menjaga kesadaran. Setiap kali ada pikiran negatif datang, berhentilah sejenak. Tarik napas, tanyakan pada diri sendiri. Apakah pikiran ini membawa saya lebih dekat ke tujuan saya atau menjauhkan saya? Jika menjauhkan, lepaskan. Jika mendekatkan, peluklah. Bayangkan Anda berjalan di jalan setapak menuju impian Anda. Di kiri dan kanan, ada suara-suara yang berbisik. Kamu tidak bisa. Kamu akan gagal. Kamu tidak cukup baik. Suara-suara itu adalah ujian. Jika Anda berhenti mendengarkan, Anda akan kehilangan arah. Tapi jika Anda tetap fokus, tetap melangkah dengan iman, jalan itu akan membawa Anda tepat ke tempat yang Anda impikan. Jangan skip bagian ini, karena apa yang akan Anda dengar adalah jantung dari rahasia kemenangan. Napoleon Hill percaya bahwa kekuatan terbesar manusia terletak pada definiteness of purpose, tujuan yang jelas, dan mastermind, lingkungan yang mendukung. Tidak cukup hanya memulai pagi dengan pikiran pemenang. Anda juga harus menjaga energi itu sepanjang hari dengan memilih lingkungan yang tepat. Perhatikan dengan siapa Anda bergaul. Apakah mereka menyalakan semangat Anda atau justru memadamkan api Anda? Apakah mereka berkata, "Kamu bisa," atau mereka berkata, "Jangan mimpi terlalu tinggi"? Seorang bijak pernah berkata, "Jika kamu ingin terbang bersama elang, jangan bergaul dengan ayam." Kata-kata itu sederhana, tapi penuh kebenaran. Pikiran Anda adalah cermin dari lingkungan Anda. Jika setiap hari Anda dikelilingi keluhan, gosip, ketakutan, maka tanpa sadar Anda akan menyerap energi yang sama. Tapi jika Anda dikelilingi orang-orang yang berbicara tentang visi, iman, dan peluang, jiwa Anda akan ikut terangkat. Napoleon Hill menyebut kelompok ini sebagai mastermind group, sebuah lingkaran kecil, orang-orang yang sejalan dengan visi Anda, yang saling menguatkan, saling menyulut semangat. Itulah cara menjaga pikiran pemenang tetap hidup, bahkan ketika badai datang. Sekarang tanyakan pada diri Anda, siapa orang-orang yang ada di sekitar saya? Apakah mereka mendekatkan saya pada impian atau menjauhkan saya dari tujuan? Klik subscribe
jika Anda merasakan kata-kata ini sedang menyentuh ruang terdalam di hati Anda. Karena perjalanan ini belum selesai, dan apa yang Anda dengar hari ini bisa menjadi titik balik hidup Anda. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Napoleon Hill berbicara tentang transmutation of desire, mengubah energi keinginan menjadi kekuatan kreatif. Apa artinya? Setiap manusia memiliki energi yang kuat, energi dari keinginan, dari hasrat, dari ambisi. Sayangnya, banyak orang membiarkan energi itu terbuang sia-sia, terseret oleh nafsu atau rasa takut, tapi orang bijak mengubah energi itu menjadi bahan bakar untuk menciptakan sesuatu yang lebih tinggi. Pikiran pemenang bukanlah pikiran yang menolak keinginan, melainkan pikiran yang mampu mengubah keinginan menjadi kekuatan yang mengangkat dirinya dan orang lain. Bayangkan api. Jika tidak dikendalikan, api akan membakar rumah. Tapi jika diarahkan, api bisa menerangi kegelapan, menghangatkan tubuh, bahkan menggerakkan mesin besar. Begitu pula keinginan Anda. Jika diarahkan dengan tujuan yang jelas, ia bisa menjadi kekuatan luar biasa yang membawa Anda menuju puncak. Karena itu, setiap kali Anda merasa gelisah, bersemangat, penuh hasrat, tanyakan, bagaimana saya bisa mengubah energi ini menjadi sesuatu yang membangun? Bagaimana saya bisa mengarahkannya untuk mencapai tujuan hidup saya? Inilah yang membuat perbedaan antara mereka yang terjebak dalam lingkaran kegagalan dan mereka yang menulis sejarah. Napoleon Hill juga menekankan pentingnya faith, iman. Tanpa iman, pikiran pemenang hanya akan menjadi wacana kosong. Iman adalah fondasi yang membuat Anda tetap berdiri ketika tanah di bawah Anda bergetar. Iman bukan berarti tidak ada keraguan. Iman berarti tetap melangkah, bahkan ketika keraguan berbisik di telinga. Iman adalah keberanian untuk percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar, yang berjalan bersama Anda, yang membimbing setiap langkah Anda. Apakah Anda pernah merasa sendirian, merasa bahwa tidak ada seorang pun yang mendukung Anda? Dengarkan baik-baik. Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Karena setiap kali Anda memilih untuk percaya, setiap kali Anda memilih untuk berdoa, setiap kali Anda berkata dalam hati, "Saya akan melangkah. Meskipun saya tidak tahu jalannya, semesta akan mulai bergerak. Pintu-pintu akan terbuka. Jalan akan terbentang." Di balik pikiran Anda, ada kekuatan iman yang tak terbatas. Dan setiap pagi, iman itu perlu dinyalakan lagi. Karena iman seperti api. Jika tidak dijaga, ia akan padam. Itulah sebabnya pikiran pemenang selalu kembali ke disiplin pagi, pada doa, pada autosugesti, pada rasa syukur. Semua itu bukan rutinitas kosong. Itu adalah bahan bakar iman. Apakah Anda bisa merasakan betapa semua ajaran ini saling terhubung? Pikiran pemenang dimulai dari pagi, dijaga dengan lingkungan yang tepat, diarahkan dengan tujuan yang jelas, diperkuat dengan iman, dan digerakkan oleh energi keinginan yang ditransmutasi menjadi kekuatan kreatif. Setiap kali Anda gagal, setiap kali Anda jatuh, setiap kali orang meremehkan Anda, kembalilah ke akar ini. Ingat siapa Anda. Ingat mengapa Anda memulai. Ingat bahwa setiap kegagalan hanyalah panggilan takdir untuk menguji seberapa besar iman dan keinginan Anda. Dan sekarang, sebelum kita melangkah ke bagian terakhir, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam. Katakan dalam hati, "Saya adalah pemenang. Saya memiliki tujuan. Saya tidak akan berhenti." Jika kata-kata itu menggetarkan hati Anda, itu berarti jiwa Anda sedang bangkit. Dan jiwa yang bangkit tidak bisa dihentikan oleh apapun. Sekarang, kita sudah berjalan jauh bersama. Dari bagaimana memulai pagi dengan pikiran pemenang, menjaga energi itu sepanjang hari, sampai mengubah keinginan menjadi kekuatan kreatif. Namun ada satu rahasia terakhir yang Napoleon Hill selalu tekankan. Rahasia ini adalah mahkota dari semua prinsip. Definiteness of purpose, tujuan hidup yang jelas, dan komitmen untuk tidak pernah menyerah. Karena pada akhirnya,
Semua kemenangan sejati lahir dari satu keputusan, untuk hidup dengan tujuan. Tanpa tujuan, Anda akan berjalan tanpa arah. Hidup Anda akan terasa seperti ombak yang menghantam pantai, datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Tapi dengan tujuan, setiap langkah Anda akan berarti. Setiap hari akan menjadi bagian dari mozaik besar yang Anda lukis bersama Tuhan. Mari kita renungkan, apa tujuan hidup Anda? Apakah sekadar mencari uang, atau lebih dari itu? Apakah tujuan Anda untuk meninggalkan jejak kebaikan, untuk menjadi cahaya bagi keluarga, masyarakat, bahkan dunia? Napoleon Hill berkata, "Tidak ada kesuksesan sejati tanpa tujuan yang pasti." Dan tujuan itu bukan hanya sekadar keinginan dangkal. Tujuan itu harus menyala seperti api yang tidak pernah padam. Bayangkan seorang pelari maraton. Di awal, ia penuh energi. Tapi ketika tubuh mulai lelah, hanya satu hal yang membuatnya tetap berlari. Visi akan garis finish. Begitu pula hidup. Akan ada lelah, akan ada jatuh, akan ada momen Anda ingin berhenti. Tapi jika tujuan Anda jelas, Anda akan selalu menemukan alasan untuk bangkit lagi. Pikiran pemenang berarti pikiran yang berorientasi pada tujuan. Ia tidak terjebak pada hal kecil yang menyesatkan. Ia fokus pada arah besar yang sudah ditetapkan. Dengarkan dengan hati terbuka. Karena mungkin inilah kata-kata yang Anda butuhkan hari ini. Jika hidup Anda terasa kosong, jika setiap pagi Anda bangun tanpa gairah, mungkin bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda belum menemukan tujuan yang membara. Jangan takut untuk mencari. Jangan takut untuk bertanya pada diri sendiri. Untuk apa saya ada di dunia ini? Apa panggilan hidup saya? Karena pertanyaan itu adalah kunci. Napoleon Hill percaya bahwa ketika tujuan Anda selaras dengan iman, dengan kesabaran, dengan doa, maka semesta akan membuka jalan. Orang-orang yang tepat akan datang. Kesempatan akan muncul. Dan bahkan kegagalan pun akan diarahkan untuk mendidik Anda. Klik subscribe jika Anda merasakan kata-kata ini menyentuh hati Anda. Karena dengan begitu, Anda sedang menyatakan komitmen bahwa perjalanan Anda menuju pikiran pemenang tidak berhenti di sini. Mari kita masuk pada satu hal yang sering dilupakan, kekuatan kesabaran. Banyak orang memulai dengan semangat membara, tapi berhenti di tengah jalan karena merasa hasilnya tak kunjung datang. Napoleon Hill mengingatkan bahwa kesuksesan jarang datang tiba-tiba. Ia datang perlahan kepada mereka yang bersedia menanam, menyiram, dan menunggu dengan iman. Kesabaran bukan berarti pasif. Kesabaran berarti aktif menanam benih, sembari percaya bahwa pada waktunya buah itu akan matang. Bayangkan seorang petani. Ia menanam benih dengan penuh keyakinan. Ia tidak setiap hari menggali tanah untuk memastikan benih itu tumbuh. Ia tahu proses itu terjadi dalam diam, di bawah tanah, di luar pandangannya. Begitu pula tujuan hidup Anda. Bahkan ketika Anda tidak melihat hasilnya, percayalah, sesuatu sedang bertumbuh. Pikiran pemenang berarti mempercayai proses, menyadari bahwa setiap doa, setiap usaha, setiap langkah sedang membangun masa depan yang lebih besar dari apa yang bisa Anda lihat hari ini. Dan ada satu lagi yang perlu kita ingat, keberanian untuk terus melangkah. Karena pikiran pemenang bukanlah pikiran yang bebas dari rasa takut. Pikiran pemenang adalah pikiran yang memilih untuk tetap melangkah, meski rasa takut masih ada. Setiap orang sukses pernah takut. Mereka pernah ragu. Mereka pernah merasa tidak layak. Tapi mereka tidak membiarkan rasa takut itu mengikat. Mereka melangkah bersama ketakutan, sampai ketakutan itu perlahan memudar. Ingatlah ini, keberanian bukan ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah keputusan untuk bertindak meski takut. Sekarang, bayangkan diri Anda di depan jalan panjang. Anda tidak bisa melihat ujungnya. Ada kabut, ada kerikil,
Ada jurang di sisi kanan dan kiri. Anda mungkin merasa ragu untuk melangkah. Tapi jika Anda membawa obor pikiran pemenang, setiap langkah akan menyingkap sedikit cahaya. Dan cahaya itu cukup untuk melangkah sekali lagi, hingga akhirnya Anda tiba di tujuan. Apakah Anda bisa merasakan kekuatan itu? Kekuatan yang lahir bukan dari dunia luar, tapi dari dalam jiwa Anda sendiri. Di balik pikiran Anda, ada rahasia besar. Rahasia yang selama ini disembunyikan oleh kegelisahan, oleh ketakutan, oleh kebiasaan lama. Dan hari ini, Anda telah melihat sekilas kekuatan itu. Napoleon Hill percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi yang jauh melampaui apa yang ia sadari. Dan potensi itu hanya bisa diaktifkan ketika Anda memilih untuk hidup dengan pikiran pemenang. Jadi, mulai hari ini, setiap pagi, bangunlah dengan doa, dengan afirmasi, dengan tujuan. Jaga pikiran Anda sepanjang hari. Pilih lingkungan yang mendukung. Ubah energi keinginan menjadi kekuatan kreatif. Dan teruslah melangkah dengan iman, dengan kesabaran, dengan keberanian, karena Anda bukan diciptakan untuk kalah, Anda diciptakan untuk menang. Jika video ini membuat hati Anda bergetar, jangan simpan sendirian. Bagikan kepada orang yang Anda cintai. Karena mungkin inilah kata-kata yang mereka tunggu selama ini. Dan ingatlah, perjalanan Anda tidak berhenti di sini. Ini baru permulaan. Mulai hari dengan pikiran pemenang. Karena ketika pikiran Anda menang, hidup Anda juga akan menang.